Ikatan kovalen. Ikatan kovalen, ya, kalau kita definisikan, ikatan kovalen. Apa sih ikatan kovalen? Kalau ikatan ionik kemarin pada materi sebelumnya, kovalen. Pada ikatan ionik kemarin adalah terjadi namanya serah terima elektron. Maka pada ikatan kovalen ini bukan serah terima elektron, tapi dia akan terjadi namanya join elektron. Join elektron. Kalau teman-teman join, berarti ada terjadi pemakaian bersama, betul nggak? Elektron. Apa join elektron itu? Join elektron adalah yaitu pemakaian bersama pasangan elektron. Apa yang dipakai bersama-sama yaitu pasangan elektron. Sama dengan ikatan ion terjadi kemarin adalah serah terima elektron, yaitu logam ketemu logam. Karena ini terjadi pemakaian bersama pasangan elektron, berarti dia itu saling menangkap. Ini saling menangkap. Kalau saling menangkap, berarti bukan logam, yaitu negatif ketemu sama negatif, maka dia adalah ikatannya terbentuk dari ikatan non logam dengan non logam. Jadi non logam dengan non logam artinya negatif dengan negatif. Jadi teman-teman bisa membedakan antara ikatan ion. Kalau ikatan ion itu antara positif sama negatif. Kalau ini negatif dengan negatif. Supaya stabil, sama dengan ikatan ion itu kalau dia kuat kita mempelajari ikatan kovalen ini, saya kasih cara aslinya. Teman-teman harus menghafalkan kotak ajaib ini yang saya buat. Itu kotak ajaib. Gimana cara mempelajari kovalen? Apa isinya kotak ajaib? Yaitu Haji bebek, hafalin ya, baru, cuci, najis, oleh-oleh dari Fatimah, cowok sinting, nembak pacar, oke sayang, peri celeleger, barang, ireng, seksi. Berarti kotak ajaib inilah yang sering muncul untuk membentuk ikatan kovalen. Ini saya sebut kotak ajaib karena ini sangat membantu sekali untuk menjelaskan yaitu ikatan kovalen. Nah, gimana caranya? Yaitu rumusnya adalah huruf depan. Huruf depan dalam kotak ajaib, itu pasti kovalen. Cara asiknya gitu. Contoh, misalkan saya punya CH4, misal saya punya CH4, berarti ada C di depan, ada di sini. Berarti ini adalah kovalen.
saya punya misalkan PCl5. Ada huruf apa? P. P ada dalam kotak ajaib, nanti kovalen. Contoh yang lain, misalkan saya punya Xe, F2. Xe ada di sini, berarti ikatannya adalah kovalen. Tapi kalau dia tidak dalam kotak ajaib, nanti bisa kita sebut ikatannya ion. Contoh, NaCl. Ada nggak Na di sini? Nggak ada kan? Berarti ikatan ion. Lagi misalkan CaCl2, Ca nggak ada, berarti dia adalah ikatan ion. Nah, yang kedua, untuk bisa nanti menggambar Lewis, teman-teman harus hafal tentang ini elektrovalensi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini namanya adalah elektron valensi, menunjukkan golongan. Ya, contoh misalkan dia golongan 5, anggotanya adalah N sama P. Oke. Kalau kita buat struktur Lewisnya nanti adalah contoh yang umumnya nanti adalah contohnya H2, Cl2 atau O2. Maka dari situ berdasarkan elektron yang dijoinkan, maka kovalen dibagi menjadi 3. Berdasarkan elektron yang dijoinkan, maka kovalen dibagi menjadi 3. Apa aja? Yang pertama adalah kovalen tunggal. Namanya kovalen tunggal berarti yang dijoinkan hanya 1. Contoh, misalkan saya punya HCl. Berarti ada H sama siapa? Sama Cl. Jadi saya punya H sama Cl. Lagi-lagi harus hafal. H tadi berapa? 1. Oke, 1. Saya tulis ini 1. Cl-nya berapa? Cl-nya adalah 7. 7 stabil kurang berapa supaya jadi 8? Dikurang 1. Maka dia akan join sama H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yuk kita join. Aku jadi oktet. Aku jadi duplet. Kita stabil dong. Karena kita berarti. Kenapa disebut kovalen tunggal? Karena yang dijoinkan hanya 1. Lanjut. Yang kedua itu adalah kovalen rangkap 2. Kovalen rangkap 2. Maksudnya apa? Berarti yang dijoinkan masing-masing 2. Contoh misalkan saya punya U2. Berarti O ketemu sama O. O ketemu sama O. Ya kita lihat, O itu berapa? O itu 6. Ini juga 6. 6 supaya jadi 8 kurang berapa? Berarti kurang 2. Maka dia saling menyumbang sebanyak 2. Aku punya 6. Dia bilang seperti itu, katanya yang biru. Yang merah juga gitu, aku punya 6. Nah, gitu. Yuk kita join supaya jadi 8. Terima kasih aku jadi 8. Terima kasih aku jadi 8. Karena yang disumbangkan masing-masing 2, maka disebut namanya kovalen rangkap 2. Oke, paham ya? Lanjut. Yaitu kira-kira apa berikutnya? Yaitu kovalen rangkap 3. Apa maksudnya kovalen rangkap 3? Berarti yang dijoinkan masing-masing berapa? 3. Contoh, yaitu adalah N2. Di bawah ya. Berarti N ketemu sama N. N itu berapa? 5. Stabil kurang berapa supaya jadi 8? Kurang 3. Maka yang disumbangkan masing-masing adalah 3. Katanya biru. Jadi aku punya 3. Aku punya 5. Katanya yang pink, aku juga punya 5. Yuk kita join supaya kita stabil. Terima kasih aku jadi 8. Sama-sama aku jadi 8.
Inilah disebut dengan namanya kovalen rangkap 3 karena yang dijoinkan masing-masing 8. Yang dijoinkan masing-masing adalah 3 untuk membentuk 8 supaya dia stabil. Oke, sekarang gimana cara menggambar Lewis? Cara menggambar Lewisnya, cara menggambar rumus Lewis. Cara menggambar struktur Lewis. Contoh ya, misalkan saya punya CH4. Nah, CH4 gini. Atom pusatnya siapa? Atom pusatnya C. Namanya pusat, dia sendirian. H itu dia yang akan diikat hanya sebanyak berapa? 4. Oke. C tadi berapa di sini C-nya? Ada 4. Ini harus hafal. C-nya ada 4. Aku punya 4. Gitu. Stabil kurang berapa? Karena aku 4 berarti kurang 4. Dia akan join sama H. H hanya punya berapa H di sini? Hanya punya 1. Berarti dia nyumbang. Aku nyumbang 1. Gitu. Terima kasih, aku jadi duplet. Aku juga jadi duplet. Aku jadi duplet. Aku jadi duplet. Gitu. Sama-sama. Aku juga stabil katanya C. Karena awalnya 4, kamu tambah 4, aku jadi 8 deh. Aku juga jadi oktet. Berarti aku stabil. Nah, gitu. Nah, karena ini semua elektron berikatan, tidak ada elektron bebas, maka nanti arahnya disebut namanya kovalen non-polar. Oke. Kemudian contoh yang lain, ya. Saya punya misalkan PCl3. Berarti atom pusatnya siapa? Atom pusatnya adalah P. Kenapa P sebagai atom pusat? Karena dia sendirian, ya. Berarti yang diikat siapa? Cl. Cl sebanyak berapa? Sebanyak 3. Oke. Cl itu berapa? Cl itu adalah 7. Nah, aku punya 7. Stabil kurang berapa kira-kira? Kurang 1. Karena supaya jadi 8 jadi oktet. Ini juga gitu, aku punya 7. Ini juga sama, aku punya 7. Kemudian P itu berapa? P adalah 5. 5 stabil kurang berapa? Kurang 3. Berarti dia join. Aku punya 5, yuk kita join supaya aku jadi 8. Nah, kemudian dia bilang, terima kasih aku jadi 8 oktet, stabil deh. Aku juga gitu, stabil. Aku juga stabil. Aku juga stabil. Totalku awalnya 5, sekarang jadi 8. Nah, adakah elektronnya tidak berikatan? Ada. Ini. Yang lainnya berikatan, yang ini bebas. Karena ada elektron bebas inilah, maka dia bisa disebut dengan kovalen polar. Oke. Ada lagi namanya kovalen koordinasi. Contohnya misalkan ya, contoh yang umumnya itu adalah BF3 sama NH3. Ini yang sering keluar ya. Oke. Yuk kita gambar struktur Lewisnya. Atom pusatnya siapa? B, betul, pinter. B. Yang sini atom pusatnya siapa? N. Kenapa dia sebagai atom pusat? Karena dia sendirian. Kenapa sebagai atom pusat? Karena dia sendirian. Ya. Kemudian yang diikat siapa? Berarti ini ada F. Ini juga ada F. Ini juga ada F. Yang ini yang diikat adalah H. Ini H. H. Masih ingat H menyumbang berapa? 1. Berarti saya tulis 1. Ini juga 1. Ini juga 1. N tadi berapa N? N kita lihat di sini. N-nya adalah 5. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian F. F. Kalau bingung F dari kata fitu biasanya gitu ya. F berarti itu 7.
Saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B-nya berapa B-nya? Kita cek sini. B-nya ada berapa? 3. Berarti ini 1, 2, 3. Oke. Kalau kita cek di sini, ini sudah oke. Aku sudah duplet, aku stabil, aku juga stabil, aku juga stabil. Ya. Ini juga sama, aku sudah stabil, yaitu berapa? 8, ini juga 8, ini juga 8. Tapi masalahnya, yang B-nya ada berapa totalnya? Totalnya masih ada 6. Padahal katanya stabil itu harus berapa? Harus 8. Maka dia bilang ke N, boleh gak ini kita pakai bersama-sama? Jadi aku supaya jadi 8. Kita pindah di tengah-tengah sini, maka inilah disebut dengan kovalen koordinasi. Artinya apa? Elektron yang diambil itu dari satu pihak tapi dipakai bersama. Maka nanti bisa kita tulis di sini. Jadi nanti kalau kita gambarkan strukturnya, ini B, ini N. Karena dia itu join, berarti ini berupa garis, ini berupa garis. Kalau kita simpulkan ya, ini juga berupa garis. Oke. Yang ini nanti tandanya ini ada panah gini. Nah, yang ini F, ini F tetap. Kenapa dia gini? Karena dia saling join. Nah, yang ini adalah F. Gini. Oke, berarti inilah yang nanti yang disebut dengan kovalen koordinasi. Yaitu elektron berasal dari satu pihak, pasangan elektronnya berasal dari satu pihak, nanti dipakai bersama antara B sama apa? N. Oke, paham semua? Jangan lupa, kalau video ini menarik dan kalian cepat paham, silakan di-share ke teman-teman kalian supaya bermanfaat dan manfaatnya lebih banyak lagi.